Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di channel Kriya Marwa. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya setting skala pada AutoCAD. Oke, langsung saja teman-teman. Kita buka aplikasi AutoCAD kita. Di sini saya ada contoh gambar. Baik. Oke, langsung saja teman-teman. Setelah teman-teman membuka file AutoCAD kalian, di sini bagi teman-teman para pemula terutama, mohon diperhatikan di saat penggambaran. Maksudnya, contoh seperti gambar ini. Nah, pada halaman ini, pada gambar kerja saya menggunakan penggambaran 100 cm per 1 meter, gitu ya. Jadi saya menggunakan penggambaran berskala 100. Jadi 1 meter di lapangan saya tulis, saya gambar di sini 100 cm. Bisa teman-teman lihat 600 cm di sini adalah 6 meter di lapangan ya. Oke. Yang pertama perlu teman-teman perhatikan itu dulu. Kita menggambarnya menggunakan ratusan atau menggunakan senti atau mili atau mungkin meter gitu ya. Oke, yang pertama kita contohkan untuk gambar dengan penggambaran meter ya. Apabila teman-teman menggunakan penggambaran sentimeter, maka teman-teman saat membuat kertasnya gunakan juga ukuran senti. Contoh, apabila teman-teman mau menggunakan kertas A4 nya, silahkan teman-teman klik rectangle, buat kotak di sini. Ukuran kertas A4 adalah 29,7 cm. Ya, 29,7 dikalikan tab ya, dikali 21 cm. Kemudian enter. Nah, di sini kita sudah memiliki ukuran kertasnya yang berukuran A4. Apabila teman-teman mau menggunakan yang A3 juga boleh. Caranya sama, mau menggunakan A3 atau A4 sama gitu. Nah, selanjutnya apabila teman-teman mau memberi atau ngasih garis tepi, bisa. Misal garis tepinya 1 cm gitu ya. Klik pada garis offset O, enter, tulis 1 cm, enter. Nah, seperti ini ya kurang lebih teman-teman ya. Kita main layer ini, misalkan yang kertasnya kita pakai div point, kemudian garis tepinya kita gunakan ya, misalnya kita pakai yang ada dulu di sini teman-teman, pakai as misalkan ya. Oke. Nah, cara memasukkan dan membuat skala pada gambar ini yaitu kita blok kertasnya, kemudian kita klik SC enter ya, kita ketik SC enter, kita klik salah satu sudut kertasnya, kita tarik. Misal kita mau menskala 1:100 gitu ya teman-teman. Udah, kita ketik aja 100 enter. Nah, move. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sudah jadi. Nah, gambar teman-teman ini adalah 1:100 apabila nanti di print. Apabila teman-teman nanti mencetak gambar ini menggunakan print out dengan kertas A4, maka bisa dicek 600 cm ini pada penggambaran saya ini kan 1:100 gitu kan. Nah, artinya 1 cm digambar sama dengan 100 cm di lapangan. Sehingga nanti ketika teman-teman ngecek dengan penggaris, 600 cm ini adalah 6 cm penggaris. Itu caranya ngecek ya teman-teman ya. Oke. Ini yang satuannya sentimeter. Terus gimana kalau misalkan saya menggambar tapi menggunakan satuan milimeter?
Di sini saya ada contohnya. Sama teman-teman ya, gambar denahnya. Nah, di sini panjang dinding ini adalah 6 meter. Akan tetapi saya menggunakan penggambaran adalah mili ya. 6 meter sama dengan 6000 mili kan. Oke. Caranya gimana? Sama, kita klik rectangle, kita buat kotakan ya untuk kertasnya. Kertas A4 29,7 cm atau 297 mili dikalikan 210 mili. Nah, seperti ini. Sama, kita buat garis tepi, kita klik, kita offset, enter. Kita mau offset 1 cm nih. Nah, tapi kan ini dalam keadaan mili, senti ke mili kan turun sekali dikalikan 10 ya. Jadi 10, enter. Klik. Nah, seperti ini teman-teman. Sekali lagi kita layernya div point supaya tidak nampak ketika di print. Kemudian yang ini kita pakai yang as. Caranya gimana? Sama teman-teman. Seandainya kita mau membuat skala 1:100, kita blok kertasnya, kita SC enter, klik salah satu sudutnya, kita tarik, tulis saja 100, enter. Nah, M spasi, M itu adalah move untuk memindahkan. Seperti ini teman-teman. Ngecek. Nah, kita cek nih, bener enggak nih? 1:100 juga. Caranya blok semuanya, SC enter, kemudian klik salah satu sudutnya, tarik dari mili ke senti, naik 1 kali atau dibagi 10, maka 0,1, enter. Nah, kita move sama teman-teman. Nah, sama ya, bisa dilihat. Nah, kita balik lagi ke mili, biarkan ke mili. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ketika kita setting skala pada halaman lembar kerja gitu ya. Nah, sekarang ketika teman-teman sudah men-setting lembar kerja kalian menggunakan skala yang benar, apakah ketika nanti di print hasilnya akan sama? Itu tergantung ketika teman-teman Ctrl P. Nah, pada settingan ini, pada settingan printer teman-teman ini. Nah, maka dari itu sekarang saya lanjut nih. Kita setting printer ini sekalian ya. Oke. Sekarang kita tentukan dulu, kita pilih dulu. Misal kita akan memilih yang satuan sentimeter ini. Caranya gimana? Kita Ctrl P. Kita akan print ke DWG to PDF. Gitu ya. Kita menggunakan ISO expand A4. Nah, di sini teman-teman, untuk yang menggunakan AutoCAD 2010 ke atas, di sini ada ISO full pack A4. Teman-teman gunakan itu ya. Kalau di AutoCAD 2007 ini enggak ada, gitu kan. Saya menggunakan ISO expand A4. Nah, teman-teman apabila sudah memiliki printer gitu kan, silahkan bisa pilih printer yang digunakan gitu kan. Silahkan pilih printernya. Misalnya saya milih ini nih, Microsoft Print to PDF. Nah, ada pilihannya, pilih saja A4 kan, seperti itu ya. Oke, misal kita pakainya DWG to PDF, kita ISO A4 gitu. Nah, untuk AutoCAD 2007, apabila teman-teman men-setting menggunakan ISO expand A4, kemudian skalanya, misal skalanya kita fit to paper dulu lah. Misal fit to paper dulu. Kita window, kita print ini. Nah, maka di sini akan terlihat terlalu lebar teman-teman. Kenapa terlalu lebar? Dikarenakan paper ISO expand ini sudah memiliki, dia sudah memberikan space kepada kita
tepian kertasnya. Nah, yang menjadi masalah di situ teman-teman. Jadi lebih baiknya teman-teman menggunakan install di komputer menggunakan Adobe PDF atau yang lain gitu ya. Oke. Pada dasarnya sama, ini silahkan mau menggunakan printer atau Adobe PDF atau di Wikito PDF silahkan gitu kan. Nah, tapi khusus untuk papernya ini intinya A4 gitu kan. Intinya A4. Oke. Setelah kita setting seperti ini gitu kan. Kita pilih Windows, kita plot ini, klik dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya kita senternya ini kita checklist centang, fit to papernya ini kita matikan. Nah, di sini teman-teman yang paling penting. Ketika teman-teman sudah setting halaman di lembar kerja di model, kita akan melakukan pengeprintan supaya gambar yang kita print itu sesuai dengan skala yang kita buat. Kita setting di sini nih. Kita lihat yang pertama angka 1 ini. Angka 1 ini apa sih? Angka 1 ini adalah angka perbandingan ya, 1 banding berapa gitu kan. Ini angka 1, angka yang depannya itu. Di sini ada satuannya inci sama mili. Nah, di sini kita menggunakan mili. Oke, udah ya. Kita tulis aja di sini 1 tetap. Nah, yang menjadi pekerjaan kita di sini, ya kan? Karena pekerjaan atau penggambaran kita tadi 1 banding 100, maka di sini kita tulis 100. Nah, gitu ya. Supaya sama ketika di print nanti hasilnya sama gitu kan, sesuai. Akan tetapi kita tadi kan membuat ini apa namanya? Penggambaran menggunakan senti nih. Setiap 1 meter kita menggunakan garis 100 senti kan? 100 kan? Nah, maka dari mili gitu kan, dari mili kita ke senti dibagi 10. Maka dari itu kita di sini hanya tuliskan di unit ini. Nah, di unit ini kita hanya tuliskan 10. Oke ya. Kemudian kita setting di sini monokrom untuk satu warna atau non aja misal gitu kan, atau monokrom juga nggak masalah. Kemudian ini landscape. Kemudian kita lihat preview. Nah, seperti ini teman-teman kurang lebih. Apabila teman-teman ngeprint ini gitu kan, langsung teman-teman print, itu seharusnya hasilnya 600 cm ini ketika dicek menggunakan penggaris, maka 6 cm penggaris. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan setting untuk gambar yang menggunakan satuan atau ukuran mili. Seperti ini ya teman-teman ya. Di sini 6 meter, saya menggunakan mili menjadi 6000. Oke ya, langsung saja kita print, Ctrl P. Ini di Wikito PDF atau apa terserah. Saya menggunakan Microsoft. Kemudian yang penting A4 gitu kan, A4. Selanjutnya Windows, kita plot sudut kanan atas ke sudut kiri atas ke kanan bawah. Kemudian kita setting lagi nih di sini. Nah, kalau kita tidak menyetingnya lagi 1 banding 10, maka gambar akan terlalu besar. Kita lihat lah. Nah, ini kan cuma dapat kursinya saja kan. Oke. Yang ini adalah satuannya milimeter kan, ini yang kursor saya ini, dan di bagian unit gitu kan, di bagian unit ini kita sesuaikan dengan penggambaran kita tadi berapa? 1 banding 100, maka kita tulis di sini 1 banding 100. Penggambaran kita tadi menggunakan satuan apa? Mili kan, yang akan kita print ini sesuai kan dengan satuan yang di atas ini, maka udah tetap ini 100. Nah, kemudian kita preview. Nah, kalau teman-teman lihat sama hasilnya.
Seperti itu. Oke ya. Ini adalah tutorial cara membuat skala pada halaman model, ya kan, pada lembar kerja, dan cara setting printernya, gitu ya. Selanjutnya, mungkin teman-teman kalau mau ngeprint menggunakan cara ini 1 halaman, 2 halaman, mungkin masih ya bisa-bisa saja gitu kan, mudah gitu kan. Akan tetapi apabila teman-teman memiliki lembar kerja yang lebih dari 100 halaman, ya kan, apa mungkin teman-teman akan ngeprint satu persatu kan? Kan enggak gitu kan. Ya mungkin saja, cuman membutuhkan waktu yang lama. Caranya gimana? Caranya kita akan print melalui layout ini. Di pojok kiri bawah ini ada layout kan? Di sini bisa layout 1 sampai layout 100. Nah, kita akan menggunakan layout ini untuk ngeprint 100 gambar atau lebih dalam sekali perintah. Nah, bagaimana caranya untuk setting layoutnya ini? Nantikan video berikutnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.